Oke, jadi hari ini saya akan bahas mengenai pembahasan UAS 2024 dinamika struktur. Nah, jadi ada dua soal. Jadi untuk soal yang pertama sendiri dikasih tahu gunungnya itu dua lantai atau dua F dan dia sistemnya tanpa redaman atau undam. Nah, struktur juga mengalami getaran bebas, berarti kan free vibration. Nah, kalau berdasarkan tutor-tutor sebelumnya, kan kalau getaran bebas itu pasti selalu ada initial condition-nya. Nah, kalau dikasih tahu di sini buat lantai pertama itu 0,02 dan lantai kedua itu 0,02 juga. Nah, ditanyain di sini soalnya respon pindah struktur dengan fungsi waktu dengan dikasih tahu masa 20.000 dan kekuatan 18.000 kilonewton per meter. Nah, jadi langkah yang pertama yang dilakukan itu menentukan matriks massa dan kekuatan struktur. Nah, untuk matriks massa sendiri kan gampang, tinggal diagonal aja. Nah, kalau misalkan yang kekakuan, cara paling gampangnya itu tinggal tinjau per massa aja. Nah, cara gimana? Jadi kita tinjau dulu pertama kali nih, massa yang pertama. Ini kan pertama, ini yang kedua. Nah, kalau masa pertama gerak ke kanan gini, berarti, 2 kolom yang nahan dia kan ada kolom atas, kekakuan K, K/2 tambah K/2 sama yang bawah juga. Nah, maka di sini buat lantai pertama itu 2K. Nah, sekarang, masih tinjau di lantai pertama, kalau misalkan dia, yang atas yang gerak, masa kedua yang gerak, berarti yang pengaruh kan cuma ini, yang atasnya. Berarti kalau tapi berlawan arah, kalau atasnya ke sini, berarti kekuatannya arahnya ke sana. Nah, makanya di sini minus K, di masa satu. Nah, kalau udah masa yang pertama, kita tinjau masa yang kedua. Sama aja caranya, kalau misalkan, masanya pindah ke sana, berarti yang kekakuan yang nahan, berarti kan yang ini, K. Maka di sini buat masa kedua, di sini K. Kalau yang kedua yang gerak ya. Nah, kan kalau masa kedua, kalau misalkan yang pertama yang gerak, gini. Nah, berarti kan, ke sana kan arah kan, berarti minus kan, makanya di sini minus K. Nah, maka dapat matriks kekakuan. Nah, dari itu, tinggal masukin angka-angkanya aja yang kayak di soal. Nah, kalau dapat kedua matriks ini, kita bisa nentuin frekuensi natural dan periode restruktur. Nah, persamaan ini cara dapat dari mana? Sebenarnya udah dibahas di tutor sebelumnya juga. Cuma simpelnya aja, itu tinggal pakai persamaan gerak biasa aja. Berarti kan massa dikali percepatan ditambah kan ini andem berarti U-nya nggak ada, C-nya nggak ada, sama dengan 0. Nah, kita misalin U-nya itu V kali sin omega. Nah, berarti kan ini double dot, U double dotnya itu berarti kan V minus V sin omega kan? Ya sin omega kan? Nah, oh ini sorry minus omega kuadrat V. Nah, kalau kita masukin, langsung kita coret sinnya, berarti dapetin V-nya dikeluarin, berarti dapat persamaan ini harusnya. Nah, kalau dapet persamaan ini, kita bisa nentuin kalau kita tuh sebenarnya di sini nggak mau solusi non trivial ya. Berarti nilai V-nya ini itu nggak boleh 0. Nah, makanya kita harus ini berarti harus sama dengan 0. Nah, makanya di sini determinan dari K min M omega kuadrat sama dengan 0. Nah, masukin dari matriks massa kekakuan yang udah ditentuin sebelumnya. Nah, maka didapetin persamaan kayak gini. Nah, buat menggampangkan perhitungan aja, itu kita misalin M omega kuadrat sama dengan B. Nah, ini sebenarnya bebas aja kalau kalian mau misalinnya 20 omega kuadrat sama dengan B juga boleh. Cuman entar jangan lupa pas balikinnya juga 20 omega kuadrat. Nah, tapi kalau di sini kita misalin omega kuadrat sama dengan B. Kalian masukin ke persamaannya. Nah, kalau gitu kalian kita hitung determinan biasa aja. Ini dikali ini ditambahin sama dikurangin ini kali ini dikurangin. Nah, berarti dapat persamaan ini kalian sederhanain dapetin persamaan order 2. Nah, ini kalian bisa selesain pakai kalkulator aja, diperoleh nilai B1 sama B2-nya. Nah, di sini B1 sama B2 tuh sebenarnya lebih baiknya itu kalian urutin. Jadi nilai B1 itu nilai yang terkecil, B2 itu yang lebih besar. Nah, kalau diurutin kalian dapetin omega kuadrat. Omeganya dengan diakalin aja, dapetin frekuensi natural dari struktur. Sama periode juga bisa. Nah, kalau dapat kedua ini, kalian bisa nentuin mode shape struktur. Nah, karena di sini kan sistem MDOF, kalian tuh sebenarnya nggak bisa nyelesain masalah secara langsung. Karena kenapa? Karena kekakuan itu kan coupled kan, ada hubungannya masa pertama, masa kedua. Jadi nggak bisa kalian sign kayak pas SDOF sebelumnya. Nah, tapi ada caranya. Cara gimana? Kita harus ngerubah persamaan coupled ini jadi persamaan uncoupled. Jadi ntar kekakuan tuh ntar nggak ada hubungannya per lantai. Cara gimana? Pertama itu kita harus tentuin dulu mode shape strukturnya atau eigenvektor. Nah, cara gimana? Nilai B yang tadi kalian udah dapat di sini,
kalian balikin ke persamaan ini, persamaan yang ini, yang awal dengan ada V-nya. Nah, kalau kalian masukin buat mode 1 dan mode 2, dapetin persamaan kayak gini kan. Nah, ini kalian karena dia masih belum normalized, eee, masih ungeneralized gitu, kalian bisa asumsiin dulu buat V1 sama 1. Nah, entar dengan persamaan ini, kalian langsung bisa dapat V2-nya juga. Nah, buat yang mode 2 juga sama. Nah, sebenarnya di sini asumsi juga nggak dipatokin fix harus V1-nya. Kalian mau V2 diasumsiin 1 juga bisa. Nah, kalau udah dapetin keduanya, 1 sama 1,618 ini, kalian susun jadi sebuah matriks, dapetin matriks mode shape yang masih anormalized. Nah, kemudian tuh kalian juga bisa juga nih gambar bentuk ragamnya. Nah, ini tuh sebenarnya nggak diminta di soal juga, tapi buat jadi sebagai referensi aja, bener atau salah perhitungan kalian. Nah, kalau kalian bener ngurutin ini dari yang nilai paling kecil, kan kalau ngitung ini ragam getar yang masih ungeneralized, itu kalian bisa eee, lihat bahwa kalau mode 1 itu dia tuh nggak ngelewatin sumbu Y. Nah, ini dari sini 0 ke sini ke sini. Nah, kalau misalkan mode 2 dia ngelewatin sekali. Nah, kalau misalkan nanti misalkan soalnya dikasih misalkan contoh 3 DOF, itu pasti mode 1 kan ada 3 mode berarti jatuhnya kan. Nah, mode 1 pasti dia selalu kayak gini, sama. Dia tuh nggak bakal ngelewatin sumbu Y. Misalkan dia kayak gini contohnya. Ini 3 lantai. Nah, entar kalau misalkan ini mode 1. Nah, mode 2-nya entar pasti ngelewatin sekali. Kayak gini. Misalkan gini, ini lantainya gini, lantainya gini. Nah, entar kalau mode yang ketiga pasti ngelewatin 2 kali. Bentar kayak gini, gini, terus bentar gini lagi. Nah, ini buat kayak reference check aja bener atau enggak hitungan kalian. Dengan asumsi di awal ini harus kalian urutin ya, yang nilai frekuensinya ini. Harus diurutin sesuai dari yang paling kecil ke gede. Nah, udah selanjutnya kalau misalkan udah dapat yang ini, kita harus generalize dulu mode shape-nya. Nah, ini buat apa? Sebenarnya ini untuk memastikan bahwa persamaan ini tuh terpenuhi. Nih, persamaan ini. Nah, caranya gimana? Kalian tinggal nyari nilai alfa 1 pakai rumus ini, tinggal 1 per akar total jumlah dari mode shape di mode itu dikali masa per lantainya. Nah, kalau di sini kan mode 1 kan yang ini, yang 2 ini, 1 sama 1,618. Tinggal dimasukin aja. Berarti untuk masa 1 itu nilai 1, untuk masa kedua nilainya 1,618. Nah, entar didapetin nilai alfa 1 dan dapetin juga alfa 2. Kalian buat nyari yang mode shape yang normal generalized itu tinggal dikaliin aja sama alfa. Nah, entar didapetin persamaan dapat eigenvektornya ini mode shape yang udah tergeneralized. Nah, entar berarti dapat dibuat dalam matriks jadi kayak gini. Nah, matriks ini sebenarnya kalau misalkan kalian mau buktiin bener atau enggak, itu bisa aja kalian transposin, langsung kalian sama masa yang ini, masa yang ini yang 20 00 20, langsung dikali sama persamaan kali V-nya ini lagi, pasti ntar hasilnya matriks identitas, itu udah pasti. Selama hitungan nggak salah. Nah, berarti kalian buat ngitung persamaan uncoupled sendiri, kalian bisa tahu kalau masanya ini pasti jadi matriks identitas, redamannya itu 0 karena ini undamp, dan kekawan itu diagonal omega kuadrat. Nah, omega kuadrat kan kalian udah dapat bentar ini salah. Ini tuh harusnya di sini bukan ini 343 ya tadi ya. Ya ini salah 343 ini harusnya. Jadi untuk nilai omega kuadrat atau B1-nya itu 343, yang B2-nya tuh yang ini. Nah, kalau udah uncoupled gini, kalian kan bisa langsung misalnya persamaannya secara langsung. Nah, kalau kita recall lagi dari pas S2F sebelum UTS, buat gerak bebas undamp kan persamaan solusinya ini. Nah, ini kalian hitung aja dengan asumsi buat kecepatan 0 yang di sini itu 0 di awal. Jadi nggak ada kecepatan di awal. Nah, jadi untuk mode 1 itu dapetin persamaannya ini. Nah, mode 2 persamaan solusinya ini. Nah, ini tuh masih dalam koordinat modal. Kalian tuh mau nyari perpindahan struktur tuh dari koordinat aslinya. Nah, cara gimana itu kalian harus balikin lagi dengan dikaliin dengan mode shape yang di ini yang udah generalized. Nah, jadi mode shape yang di generalized dikaliin sama kontribusi mode 1 sama mode 2. Nah, ntar kalian dapetin persamaan pemindahan itu ini. Jadi ntar ini tuh yang ini itu buat lantai 1, yang ini tuh buat lantai 2 gitu. Nah,
Jadi ini buat soal pertama, ini hasilnya. Selanjutnya itu yang soal kedua. Nah, soal yang kedua itu sendiri dikasih tahu kalau dia tuh dibebanin di atap. Jadi itu untuk 3 lantai, berarti 3 DOF. Nah, dikasih tahu dibebanin di atap itu dengan beban harmonik dengan P0 sin omeganya omega T. Nah, dikasih tahu juga buat nilai P0 sama omeganya. Terus masa terkonsesi pada balok. Ini enggak, nih berarti bangunan geser. Nah, terus diketahui juga nilai nilai eigennya. Berarti langsung dikasih tahu frekuensi alaminya dari strukturnya nih. Ini sama dikasih juga buat mode shape-nya yang udah ternormalisasi atau yang udah generalized. Berarti kalian udah nggak perlu ngitung lagi. Jadi langsung aja bisa langsung dipakai ini. Nah, dari soalnya sendiri disuruh tentuin buat simpangan struktur pada setiap lantai. Berarti ini dalam UT tapi dalam fungsi waktu. Nah, terus juga ditanyain simpangan maksimum dengan metode sum of absolute atau SOA atau ABS dan juga metode SRSS atau sum root of mean square. Nah, sama juga ditanyain buat soal C-nya itu juga ditanyain buat gaya geser dasarnya. Nah, dikasih tahu di soal juga buat masanya tiap lantai, dikasih tahu juga kekakuannya sama bebannya di atas. Nah, langkah pertama sebenarnya sama aja. Jadi kita karena udah dikasih tahu buat mode shape yang udah normalisasi, kalian langsung aja bisa langsung persamaan uncoupled. Di mana kalau masa itu tinggal identitas redamannya 0 karena dia masih undam dan juga kekakuan masanya itu pakai diagonal omega kuadratnya ini. Nah, ini kalian kuadratin buat nilai 7,995 ini 18 sama 26 kalian kuadratin buat dalam matriks diagonal. Nah, sama dengan ini kalau bedanya sama sebelumnya, kalau sebelum di sini 0, sekarang kalau dikasih beban tuh nggak bisa langsung kalian masukin di sini. Jadi nggak boleh ini ketinggalan, jangan sampai lupa. Kalian tuh nggak bisa langsung kasih beban sesuai sama nih soalnya aja. Kalian harus dulu buat dia dalam supersisi modal. Nah, caranya gimana ya? Kalian harus dikali dengan mocep transpose. Nah, kalau kalau nah kalian dikasih tahu matriksnya ini, kalian masukin aja. Kalian hitung nih matriks 3 eh 3 kali 3 ini dikali matriks 3 kali 1. Nah, nanti ntar kalian mesti dapatkan matriks 3 kali 1 kan. Nah, ntar dapetin persamaan kayak ini. Nah, berarti udah dapetin nih persamaan dari struktur yang uncoupled. Jadi kalian bisa nyesain masing-masing. Nah, kalau kalian ingat S2F juga yang buat gerak paksa undam itu persamaan solusinya itu ini buat setiap waktunya. Nah, kalian cari aja nih nilai masing-masing. Nah, buat yang mode 1 berarti kan yang pertama nih yang ini, yang ini. Nah, berarti dapat dapat persamaan ini, mode 2 ini, terus mode 3 ini. Nah, kalian nyari nilai betanya, kalian bandingin frekuensi tiap mode sama frekuensi bebannya buat nilai beta. Nah, itu dimasukin ke persamaan solusinya. Berarti nilai dapat ZT buat mode 1, ZT mode 2, sama juga yang buat mode 3. Nah, kan udah dapet nih tiap mode. Nah, kalian buat susun lagi persamaan itu dalam persamaan perpindahan struktur secara total. Cara gimana? Itu kalian balikin lagi tadi kayak persamaan koordinat awal yang tadi kita hitung sebelumnya. Itu dengan mode shape yang udah normalisasi dikali sama ZT-nya buat tiap mode. Ini tiap mode 1, ini mode 2, mode 3. Nah, ntar udah dapetin persamaan totalnya kayak gini. Jadi ini untuk setiap waktu. Ini untuk lantai 1, lantai 2, lantai 3. Nah, berarti udah dapet nih ini solusi buat yang poin A. Nah, poin B kan ditanya simpangan maksimumnya. Nah, berarti kan kita tahu nih kalau persamaan sin kan Umax-nya kan ini, Umax yang kedua ini tiap sin. Kan sin maksimal 1. Ini 3, ini 4. Nah, buat metode yang pertama tuh pakai absolut. Berarti kita tinggal langsung aja buat siap partisipasi mode. Kita ngambil maksimumnya aja dengan diabsolutin dulu. Berarti yang mode pertama, mode kedua, mode 3, mode 4. Nah, buat justifikasi juga buat hitungan kalian, mode 1 pasti nilai simpangan pasti selalu terbesar. Jadi kalau misalkan nanti ntar kebalik mode 1-nya ini ntar bisa lebih kecil dibanding mode 2, mode 3-nya. Berarti ada yang salah di perhitungannya. Nah, kalau udah kayak gini, kalian jumlahin semuanya, berarti dapetin simpangan maksimum dengan metode absolut tuh segini, 0,05 meter. Nah, buat metode selanjutnya itu metode sum root of sum square atau SRSS itu sama aja tinggal dikuadratin dulu, langsung diakarin, dijumlahin. Nah, itu tinggal dikuadratin, nanti dapetin perpindahannya itu simpangan maksimumnya 0,038 meter.
Nah, ini buat poin B udah. Sekarang yang terakhir itu tentang poin C. Itu caranya itu tinggal pakai persamaan ini. Ini persamaan gaya geser untuk lantai. Tinggal kekakuan dikali kekakuan dikali perpindahan. Ini pakai hukum Hooke sebenarnya. Nah, ini kekakuan itu ini sorry ini ada UT-nya di sini. Oke, jadi kekakuan dikali UT itu sama dengan ini. Nah, kekakuan kan udah kasih tahu nih. Ambil aja dari sini. Nah, tinjau juga kayak tadi. Kayak yang tadi di sebelumnya yang udah dilakuin. Dapetin matriks kekakuannya itu ini persamaannya, penurunannya. Nah, dimasukin angka-angkanya, maka dapetin matriks kekakuan dikali matriks pemindahan. Nah, matriks pemindahan ini kan kita udah dapat yang ini kan. Nah, itu kalian masukin aja, kalian kaliin sama matriks ini masing-masing. Jadi matriks ini dikali sama eh matriks ini, sorry. Nah, dikali matriks ini, langsung matriks yang tadi 3 kali 3 kali matriks kali ini, matriks 3 kali 3 kali ini, matriks 3 kali ini. Nah, jadi saran aku ini buat ujian dulu sih pas aku tahun lalu itu agak mepet. Jadi pakai kalkulator tuh kalian pakai fungsi matriksnya. Jadi 3 kali 3 kali 3 kali 1 ini langsung cepet aja kalian biasain dari sekarang gitu latihan. Nah, ntar kalau udah dapetin hasilnya ini, hasilnya ini, hasilnya ini, hasilnya ini. Nah, ntar buat scene itu sebenarnya ikutin aja sih. Sebenarnya nggak terlalu penting juga. Maksudnya nggak perlu kalian hitung lagi karena udah ada di sini kan. Nah, ntar udah dapetin buat persamaan gaya geser buat setiap lantai dan partisipasi dari setiap modenya. Nah, buat nyari gaya geser dasar, buat gaya geser base itu kalian tinggal langsung vektor 1 transpose dikali sama matriks dari gaya geser setiap lantainya. Nah, ntar dapetin sebuah fungsi buat dasarnya doang itu ini. Nah, kalau dapet pesan kayak gini sama aja kayak yang buat nyari simpangan. Sama aja nih buat Vmax 1, Vmax 2, Vmax 3, Vmax 4. Nah, ntar kalau pakai yang ABS diabsolitin dulu ntar dapetnya 100 103 ini. Ntar kalau yang sum root of square dapat 89. Udah. Udah. Oke, jadi itu buat pembahasan UAS-nya. Ntar kalau misalkan kalian ada yang masih belum paham, itu bisa ditanyain ke aku atau ke Kendrick atau ke Bos Michael juga bisa. Oke, jadi sekian. Terima kasih.